Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Mila Ate, NIM 17340-317, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A regular sore, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-12 dari mata kuliah Sosiologi Terapan pada tema komputer database. Bangkitnya berkas digital. Saat ini kita hidup di dunia di mana ada banyak berkas. Tentang masing-masing berkas ini dalam format digital, disimpan dalam kompromi masif database komputer oleh sejumlah instansi pemerintah dan sektor swasta perusahaan. Masalah yang disebabkan oleh perkembangan ini ditemukan, tetapi untuk memahami masalahnya pertama-tama harus mengerti bagaimana mereka muncul. Sejarah database sektor publik. Meskipun catatan pribadi telah disimpan selama berabad-abad, hanya sebagai waktu sementara membuat latihan menjadi perhatian serius. Sebelum abad ke-19, sedikit catatan publik yang dikumpulkan, dan sebagian besar diantaranya disimpan di tingkat yang sangat lokal, seringkali oleh lembaga terkait dengan gereja. Upaya awal pemerintah federal untuk mengumpulkan data terutama dilakukan dalam melakukan pencacahan. Sensus pertama hanya menanyakan 4 pertanyaan. Dengan setiap sensus yang dilanjutkannya, pemerintah mengumpulkan lebih banyak informasi pribadi. Oleh Kus diminta ketika sensus memasukkan pertanyaan tentang penyakit, kecacatan, dan keuangan. Itu memicu protes publik yang mengarah di bagian di awal abad ke-20 yang lebih ketat. Hukum melindungi kerahasiaan data sensus. Pengumpulan informasi pemerintah berkembang di tengah abad ke-20. Penciptaan dan pertumbuhan perkembang biak lebih dari lembaga federal di masa lalu abad menyebabkan rasa haus yang tak terpuaskan akan informasi tentang individu. Salah satu badan tersebut adalah Administrasi Jaminan Sosial, dibuat yang menetapkan angka 9 digit untuk setiap warga negara dan diperlukan pencatatan ekstensif pendapatan masyarakat. Teknologi adalah faktor utama dalam peningkatan pengumpulan informasi. Sensus membutuhkan hampir pegawai untuk menghitung informasi dengan tangan yang membosankan, dan butuh 7 tahun untuk menyelesaikan dengan cepat tingkat pertumbuhan populasi. Jika cara yang lebih cepat tidak dapat ditemukan, untuk tabu jika terlambat informasinya. Sensus tidak akan selesai sebelumnya. Sensus untungnya tempat pada waktu untuk pejabat sensus bernama Herman mengembangkan sebuah inovasi perangkat tabulasi yang membaca lubang yang dilubangi di kartu. Mesin baru Land membantu menyusun sensus di bawah 3 tahun, meninggalkan biro sensus dan mendirikannya perusahaan kecil memproduksi mesin karena terlubang sebuah perusahaan dan melalui serangkaian merger akhirnya membentuk perusahaan yang menjadi IBM. Kenaikan IBM berikutnya menuju kemakmuran sebagai besar disebabkan oleh peningkatnya kebutuhan data pemerintah, sistem jaminan sosial, dan program kesepakatan baru lainnya membutuhkan peningkatan besar dalam catatan. Itu harus disimpan tentang individu. Akibatnya pemerintah menjadi salah satu
salah satu pembeli terbesar mesin kartu IBM. Administrasi keamanan sial menyimpan sebagai besar catatannya pada kartu berlubang dan memiliki lebih dari juta kartu dalam penyimpanan. Munculnya komputer mainframe di merevolusi koleksi informasi komputer dan pita dan mengaktifkan penyimpanan data yang sistematis. Saat kecepatan pemrosesan dipercepat dan sebagai memori menggelembung, komputer memberikan kemampuan yang jauh meningkat mengumpulkan, mencari, menganalisis, dan mentransfer catatan. Badan federal dan negara bagian mulai mengkomputerisasi catatan mereka. Sensus adalah salah satu pemilik komersial paling awal komputer yang tersedia. 12 nomor jaminan sosial SSN mula-mula tidak untuk digunakan sebagai mengenal di luar sistem jaminan sosial. Menjadi sangat berguna untuk database komputer ini karena SSN data yang dapat dihubungkan dengan mudah ke individu tertentu. Di pemerintah federal, negara bagian dan lokal serta sektor swasta semakin mulai menggunakan untuk identifikasi. Dimulai pada tahun komputerisasi arsip semakin berkembang menghasilkan desas-desus tentang privasi. Privasi menangkap di pemerintah publik dan sejumlah filsuf, sarjana hukum dan komentator lain mengalihkan perhatian mereka ke ancaman terhadap privasi yang disebabkan oleh kebangkitan komputer. 15 Kongres mulai berdebat bagaimana menanggapi perkembangan yang muncul ini. Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan mengeluarkan laporan berjudul Records Computer and the Rings yang dengan nyaring mengartikulasikan kekhawatiran yang berkembang atas catatan komputerisasi sistem. Ada suatu masa ketika informasi tentang seseorang cenderung untuk didapatkan dalam kontak tatap muka yang melibatkan kepercayaannya dan kesistematrian tertentu atau keseimbangan antara pemberi dan menerima. Saat ini, seorang individu harus semakin banyak pemberian informasi tentang dirinya kepada institusi besar dan relatif tidak berwajah untuk penanganan yang menggunakan oleh orang asing, tidak dikenal, tidak terlihat, dan juga seringkali tidak responsif. Terkadang individu tidak bahkan tahu bahwa organisasi menyimpan catatan tentang seringkali mungkin tidak terlihatnya, apalagi mempertanyakan akurasi kontrolnya, penyebarannya, atau menentang penggunaan oleh orang lain. Masalah ini terus meningkat selama periode berikutnya dekade. Komputer tumbuh jauh lebih kuat dan terkomputerisasi, catatan menjadi di mana-mana. Munculnya internet di tahun penambahan dimensi baru pada masalah ini. Munculnya internet di tahun penambahan dimensi memicu revolusi pengumpulan aksesibilitas dan komunikasi data pribadi. Saat ini lembaga dan departemen federal mempertahankan hampir database 18 termasuk catatan yang berkaitan dengan imigrasi, kebangkrutan, perizinan, kesejahteraan, dan banyak hal lainnya. Dalam upaya terbaru untuk melacak orang tua yang gagal membayar tunjangan anak pemerintah federal, Maine telah membuat database besar yang terdiri dari informasi tentang semua orang yang mendapatkan pekerjaan baru dimanapun di negara ini. Data berisi SSN, alamat,
dan gaji mereka. Negara penyimpanan catatan publik tentang penangkapan, kelahiran, proses pidana perkawinan, pernikahan, penceraian, kepemilikan properti, pendaftaran pemilih, kompensasi pekerjaan, dan sejumlah jenis catatan lainnya. Negara literasi sensor mengamanatkan bahwa catatan disimpan pada banyak profesional seperti dokter, pengacara, insinyur, agen asuransi, perawat, polisi, akun, dan guru. Mungkin dari saya hanya itu, sekian dan terima kasih.